Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu, kawan-kawan, adik-adik sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, Allah kembali mempertemukan kita dengan hari-hari terbaik, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini selepas melaksanakan sholat maghrib dan kita berniat beriktikaf di rumah Allah sampai nanti waktu isya tiba merupakan salah satu di antara amal-amal terbaik yang nantinya Allah terima di hari kiamat, dan kita akan melihat bersama semoga amal-amal tersebut menjadi wasilah kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tak lama lagi kita akan sama-sama bertemu dengan satu momentum yang begitu akbar, satu peristiwa yang begitu agung, yaitu peristiwa Idul Adha. Sebagian saudara-saudara kita sudah berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Dan momentum ini sebagaimana kita ketahui, kalau tidak dikatakan seluruhnya, tapi sebagian besar amal-amal yang kita kerjakan di hari-hari ini adalah amal-amal dalam rangka untuk mengikuti, meneladani perbuatan yang dilakukan oleh salah satu hamba Allah yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak diri kami sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk mengkaji ulang dan mentadabburi segala peristiwa yang dialami oleh kita, ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya. Mengapa kisah Nabi Ibrahim ini perlu kita tadabburi, Pak? Perlu kita renungi, perlu kita hayati. Perhatikan di dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan uswatun hasanah itu untuk 2 orang. Hanya untuk 2 orang. Yang pertama, uswatun hasanah itu ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat ini sudah sama-sama kita hafal, terletak di dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada satu lagi uswatun hasanah, penyebutan uswatun hasanah disebutkan kepada satu lagi hamba Allah yang mulia. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mungkin kalau ditanya surat apa, mungkin kita banyak yang belum bisa menjawab. Penyebutan uswatun hasanah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu terletak di dalam surah Al-Mumtahanah.
Satu surat yang terletak di juz 28. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Bahwa sungguh ada uswah, teladan yang baik pada diri Ibrahim. Nah, tapi penyebutan uswatun hasanah kepada dua hamba Allah yang mulia ini ada perbedaan dari sisi redaksi. Yang pertama, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan nama Muhammad di situ. Sementara uswatun hasanah kepada Nabi Ibrahim disebutkan namanya. Kemudian yang kedua, pada penyebutan uswatun hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan mandatnya kepada Rasulullah, kepada utusan Allah. Pada Nabi Ibrahim hanya nama saja. Jadi uswatun hasanah kepada Nabi Muhammad itu sebagai beliau ini sosok yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyebutan uswatun hasanah kepada Nabi Ibrahim disebutkan uswatun hasanah dulu baru Ibrahim kemudian. Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim. Sementara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kepada sosoknya dulu baru disebutkan uswatun hasanah. Kemudian penyebutan uswatun hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan huruf lam ibtida. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sementara kepada Nabi Ibrahim hanya qad kana lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim. Wallahu alam makna yang sesungguhnya seperti apa. Tapi kalau kita merujuk pendapat para ulama, ada perbedaan uswatun hasanah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uswatun hasanah yang terdapat pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa dia? Para ulama mengatakan contoh teladan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang nampak, bisa dipahami baik itu oleh orang beriman maupun orang-orang kafir sekalipun. Sehingga sampai hari ini walaupun ada orang-orang yang tidak beriman, mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah pribadi yang agung. Bahkan buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia ini bukan ditulis oleh orang Islam, tapi ditulis oleh orang kafir. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Inggris saja ada begitu banyak tempat-tempat itu ditulis, ya kata-kata itu ditulis merujuk kepada hadis Nabi SAW. Pribadi ini diakui. Sampai hari ini gelar Al-Amin itu tidak dicabut. Walaupun Rasulullah SAW dimusuhi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain, tapi mereka tidak pernah mencabut gelar Al-Amin dari Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu yang dilakukan oleh Nabi apa? Barang-barang yang dititipkan kepada beliau itu dikembalikan lagi. Beliau meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ini ada beberapa barang dititipkan kepadaku, tolong kembalikan kepada pemiliknya. Yang menitipkan siapa? Orang kafir. Orang kafir. Dan contoh-contoh teladan pada diri Nabi itu bisa diikuti oleh siapa saja, oleh generasi mana saja, sampai akhir zaman. Kita ambil contoh nanti. Sementara uswah, teladan pada diri Nabi Ibrahim itu baru bisa kita dapatkan kalau kita melakukan penghayatan. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kalau kita pakai akal sehat, nggak masuk. Dia sembelih anak. Dia tinggalkan anak dan istrinya di lembah Mekah. Tempat yang nggak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada naungan, ditinggalkan begitu saja di sana. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Kita nggak bisa mencontoh sebegitunya jauh. Kita baru bisa mengambil teladan pada diri Nabi Ibrahim menyembelih anak kalau kita tadabburi pekan. Kenapa? Kita mengambil teladan pada diri Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan anak dan istrinya, kita tadabburi, Pak. Kita lihat penghayatan yang lebih dalam. Dan begitu juga terkait dengan dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah Nabi Ibrahim. Perhatikan bedanya, Pak. Teladan dalam bab dakwah itu juga
Sulit kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu, kalaupun tidak sendiri, yang beriman kepada Allah di negerinya itu sangat sedikit. Kalau kita lihat sosoknya cuma beliau sendiri gitu. Beliau yang mengingkari sembahan dari negerinya, negeri kaum di negerinya itu, termasuk bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Beliau bentrok sama bapaknya, diusir. Dan kemudian ketika beliau melihat berhala-berhala yang begitu banyak, beliau marah besar, Pak. Marah karena tidak terima patung-patung itu dijadikan sembahan. Apa yang beliau lakukan? Dihancurkan. Pampum hancur semua. Akibatnya apa? Beliau dibakar hidup-hidup. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW. Di sekitar Ka'bah itu bukan nggak ada berhala. 360 berhala yang ada. Tapi apakah kemudian ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasulullah pada usia beliau 40 tahun, apakah besoknya? Ya, 17 Ramadan turun wahyu. Beliau dilantik menjadi nabi. Kemudian turun wahyu lagi untuk berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya. Apakah besok lusa kemudian datang ke Ka'bah bawa kapak, hancurkan Latal, hancurkan Uzza? Enggak dihancurkan. Nabi Muhammad SAW ketika ditindas pengikutnya, kemudian ada yang dibunuh, apakah kemudian Nabi SAW langsung ajak perang? Tahu perang aja? Enggak, Nabi nggak langsung perang. Kalau berperang bisa nggak? Bisa. Tapi kapan berperangnya? Nanti tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah tinggal di Madinah baru ada perang Badar namanya. Sebelumnya bisa perang nggak? Sebenarnya bisa. Tapi Nabi nggak berperang. Bahkan setahun setelah perjanjian Hudaybiyah, setahun setelah itu Nabi berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan salah satu ibadah umroh apa? Tawaf ya. Ketika beliau tawaf, di Mekah masih ada berhala nggak? Masih lengkap, komplit, 360 berhala. Umar yang mencak-mencak. Wahai Rasulullah, kita kan lagi tawaf ini. Itu kan ada berhala. Kenapa kita nggak hancurkan? Bukankah kita sudah menang? Perang Badar kemarin menang kita. Perang-perang yang lain kita udah menang. Puyo man. Kita hancur aja. Apakah Nabi kemudian mengikuti apa kata Umar? Enggak, ini belum saatnya menghancurkan itu. Bukan berarti kita mengakui ketuhanan Lata Uzza, bukan. Nabi enggak lakukan dulu. Nanti ketika peristiwa Futuh Mekah baru dihancurkan. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah pasrah. Terserah kamu Muhammad. Kami mau diapain? Dihancurkan semua 360 berhala di sekitar Ka'bah. Bahkan di perbatasan-perbatasan dihancurkan semua. Orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang melawan. Jadi nggak ada korban jiwa di situ, nggak ada yang dikorbankan di situ. Tapi Nabi Ibrahim baru sendiri lihat berhala, hancurkan semua. Besok ditangkap, dibakar hidup-hidup. Sehingga perlu tadabbur lebih dalam kita terhadap peristiwa Nabi Ibrahim. Kalau tidak, yang kita contoh itu hanya zahirnya saja. Nabi Ibrahim berkurban, kita juga kasih kambing. Nabi Ibrahim melakukan jumrah, kita juga jumrah. Nabi Ibrahim macam-macam lah. Tapi hanya sekedar tauladan fisik, tauladan zahir. Nah, apa tauladan itu? Kita cukupkan dulu cerita Nabi Ibrahim ini, kita kembali kepada realita kehidupan kita sehari-hari. Kita dalam hidup ini pengennya bahagia. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Dan untuk bahagia itu paling tidak ada 2 rasa yang selalu kita ingin hindari. Yang kita tidak pernah mau rasa itu ada pada diri kita. Yang pertama rasa takut. Ada yang mau rasa takut di sini? Nggak ada yang mau ketakutan di sini. Kita mau mengakhiri konflik, Pak, dan lain sebagainya. Kenapa? Sengsara kali konflik itu, Pak. Ketakutan di mana-mana. Takut itu nggak enak. Dan semua manusia menginginkan terhindar dari rasa takut. Dan yang kedua rasa apa lagi? Rasa sedih, Pak. Tidak ada manusia yang mau sedih. Ada yang mau sedih di sini? Nggak ada yang mau sedih. Takut dan sedih. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala di beberapa tempat menggandeng 2 rasa ini. Di antaranya tadi kami sebutkan satu ayat dalam surah Al-Fusilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan membebaskan orang-orang yang mengucapkan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, dan kemudian dia istiqomah dengan ucapannya itu, dan kemudian pada akhir hidupnya Allah akan menurunkan malaikat kepadanya. Malaikat ini akan memberikan hiburan, menghibur dirinya di penghujung usianya.
Pada saat itu sakaratul maut orang akan merasakan takut, Pak. Dan pada saat yang sama orang juga akan merasakan sedih. Tapi kemudian ada malaikat yang datang mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga ada kasus-kasus tertentu kematian itu walaupun mengerikan, tapi bagi orang-orang tertentu justru peristiwa itu adalah peristiwa yang membahagiakan. Bahkan ada di antara sahabat itu ketika meninggal di perang Uhud, Allah kemudian mengajak dia berbicara. Dan kemudian Allah bertanya kepadanya. Kalau saya tidak salah namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Dan ini menjadi asbabun nuzul turunnya ayat ke-169 dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Haram, kalau salah nanti mohon diperbaiki nama sahabat ini. Kamu mau apa? Dan beliau menjawab, saya mau, kalau kita ditanya sama Allah mau apa? Jawabannya apa? Mau surga ya? Mau surga. Tapi uniknya Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, saya mau kembali lagi ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Saya mau berperang lagi. Dan kemudian saya mati syahid lagi. Terus berulang. Hanya itu dia minta. Bukan kembali ke dunia, ketemu sama anak, ketemu sama istri, bukan. Kembali ke dunia, langsung perang, mati syahid lagi. Terus saja. Kenapa? Saking berkesannya prosesi kematian itu. Padahal orang yang mati syahid itu, orang yang mati dalam perang itu bukan enak. Luka di mana-mana. Bisa patah tulang, dan lain sebagainya. Tapi Abdullah bin Amr bin Haram meminta itu. Allah pun kemudian mengatakan, sudah menjadi ketetapanku, orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Bukan, tidak bisa Allah hidupkan lagi. Sudah menjadi ketetapan. Allah menetapkan. Ada aturan main yang Allah tetapkan, yang sudah mati tidak ada hidup lagi. Kemudian apa kata Abdullah bin Amr bin Haram? Kalau begitu, wahai Allah, ceritakanlah kepada orang-orang yang masih hidup. Tentang apa yang kau berikan kepada kami, orang-orang yang berjuang di jalanmu dan kemudian menemui mati syahid. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ke-169 dalam surah Ali Imran mengatakan, janganlah kalian sekali-kali menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bal ahya'un. Mereka hidup. Dan mereka senantiasa mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Itu contoh kematian yang menyenangkan. Balik lagi, manusia itu tidak ada yang mau takut. Tidak ada yang mau sedih. Nah, rasa sedih dan takut ini itu yang menjadi sebabnya apa? Yang menjadi sebabnya kehilangan. Jadi kehilangan itu pasti akan menimbulkan dua. Kalau takut dan sedih. Bedanya apa? Takut itu sebelum kehilangan. Sedih itu sesudah. Kita punya orang tua, Pak. Atau kita punya anak. Atau kita punya rumah. Apapun lah yang kita anggap itu punya kita. Kita takut kan orang tua kita meninggal? Kenapa takut? Nanti kalau bapak saya meninggal, siapa yang kasih makan saya? Saya tinggal di mana? Takut kita, Pak. Kalau kita punya uang, kita takut kehilangan uang. Jadi takut itu terjadi apa? Sebelum kehilangan. Tapi kalau sedih, sesudah. Takut tadi orang tua meninggal, takut anak kita meninggal, takut kita berpisah dengan istri. Tapi begitu berpisah, nggak takut lagi. Sedih. Sedih orang tua sudah meninggal. Sedih anak sudah meninggal. Tapi sedih dan takut itu hulunya apa? Kehilangan. Nah, pertanyaannya, kenapa kehilangan itu menakutkan? Kenapa kehilangan itu membuat sedih? Ada satu pertanyaan seorang ustadz kepada seorang pemuda. Kalau kamu punya mobil kamu hilang, sedih nggak? Ya sedihlah. Kenapa sedih? Mulailah jawabannya. Karena beli mobil nggak murah, cicilan belum lunas. Boleh juga. Kalau cicilan udah lunas, hilang. Sedih nggak? Sedih juga. Ada yang bilang lagi karena mobil cuma satu. Ada yang jamaah di sini mobil punya dua nggak? Atau mobilnya punya tiga? Mobil sudah punya 4, 3. Sedih, hilang satu. Sedih nggak? Ya sedih juga rupanya. Artinya mau mobilnya 4, mau mobilnya 3, ya kan? Mau sudah lunas kredit, nggak lunas kredit, kehilangan mobil menyedihkan. Sesudah kehilangan mobil sedih.
Sebelum mobil itu hilang, takut. Makanya ada yang mengasuransikan, takut ketabrak nanti, dan lain sebagainya. Sedih, takut. Itu aja kerjanya. Terus ditanya lagi, kalau konteks sekarang kita tanyalah, kalau mobil Pak Wali Kota hilang, sedih nggak? Pak Nasir sedih nggak? Mobil Pak Wali Kota yang hilang, bukan mobil Pak Nasir. Nggak sedih ya? Nggak sedih. Atau mobil Pak Camat hilang, sedih nggak? Nggak sedih. Kenapa? Nah, jawabannya baru asli, Pak. Karena itu bukan mobil saya. Karena talun. Nah, tadi kenapa mobil walaupun 4, 3, 2, 1 hilang? Ya, karena itu punya saya. Karena saya merasa itu punya saya. Jadi yang membuat sedih itu ternyata bukan berapa banyak harta yang kita punya. Yang mengakibatkan rasa takut itu ternyata bukan pada seberapa banyak harta yang kita punya dan seberapa banyak materi yang kita miliki. Tapi ketika muncul dari hati kita satu rasa, yaitu rasa memiliki. Nyana talun. Itu punya saya. Sehingga kalau kita memiliki rasa memiliki tadi, kita anggap itu, kita klaim itu punya saya, maka dia diawali dengan rasa takut. Dan kesudahannya pasti kesedihan. Percaya nggak? Sekarang Bapak punya uang. Begitu Bapak punya uang, otomatis ada rasa takut. Takut hilang uang. Kalau nanti uangnya hilang, akhirnya apa? Kesedihan. Hanya itu saja dia. Jadi rasa memiliki itu awalnya menimbulkan ketakutan, endingnya kesedihan. Dan kita pada hari ini boleh bersama-sama dengan keluarga kita, Pak. Ayah kita, ibu kita, anak kita, rumah kita, uang kita, emas, perak kita. Tapi endingnya pasti kita akan berpisah. Dan perpisahan itu akan menyedihkan. Makanya orang yang menemui sakaratul maut itu, yang dia rasakan takut sedih. Sehingga Allah juga mengirimkan malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Rasa memiliki. Namun uniknya, walaupun kita menyadari ketika kita memiliki sesuatu itu kita takut kehilangan dan kita sedih ketika nanti dia sudah hilang, tapi justru kita lebih suka menambah kepemilikan. Pengen banyak milik lagi. Rumah 1 tambah 2 lagi. Yang ada makin takut. Kita takut besok lapar. Besok saya makan apa ya? Ternyata sudah ada uang untuk besok hidup, ada uang 50 ribu. Cukup untuk makan besok, Pak Nasir? Cukup. Apakah hilang takutnya? Enggak, muncul takut lagi. Minggu depan saya makan apa? Kemudian kita bekerja, dapat uang lagi, cukup untuk makan seminggu. Apakah hilang rasa takut? Belum. Bulan depan saya makan apa? Begitu lihat tabungan, hitung-hitung 1 hari 50 ribu, ternyata bulan 7 nggak cukup. Tanggal 15 Juli sudah habis uangnya. Udah mulai takut, Pak. Padahal besok udah bisa makan, lusa udah bisa makan, minggu depan udah bisa makan. Tapi muncul pertanyaan, tanggal 15 Agustus saya makan apa? Sudah punya uang juga. Takut lagi, tahun depan saya makan apa? Nanti kalau sudah pensiun makan apa? Padahal pensiun masih 20 tahun lagi. Tapi udah cerita untuk pensiun pun kepajuan tuh. Pak ikut tinggal. Ternyata semakin banyak yang dia miliki, ternyata ketakutannya nggak hilang. Muncul terus pertanyaan. Bahkan ketika uang itu sudah berlebih menghidupi hidup dia, muncul lagi, nanti anak saya makan apa? Cucu saya makan apa? Terus saja, Pak. Ketakutan itu ternyata tidak pernah hilang. Dan bahkan ketakutan itu ketika kita semakin banyak memiliki, ketakutan itu berganti. Tadi kita cuma takut lapar, Pak. Sehingga aku kepajuh. Takut kita lapar, Pak. Menderita kali lapar tuh. Takut kita besok tidak makan dan kita lapar. Akhirnya kita cari uang. Uang sudah ada untuk makan besok. Berganti takut itu, Pak. Berganti takutnya dari takut lapar besok menjadi takut uang ini hilang. Kita takut tahun depan makan apa? Kemudian ada uang cukup untuk makan kita tahun depan. Apakah hilang takut itu? Tidak, berganti, Pak. Takut uang hilang. Kita takut kali nanti kalau kita keluar rumah, kena hujan, kena panas, menderita sekali panas itu, kita beli mobil.
Apakah takutnya hilang? Enggak, berganti Pak. Takut hilang mobil, takut lecet mobil. Ada orang sudah menikah, belum punya anak, takut hartanya nanti nyebrang kemana-mana, diambil sama saudara kandung dan lain sebagainya. Kok bisa punya anak lah nih? Kalau enggak, harta enggak turun nanti. Begitu punya anak, apakah rasa takutnya hilang? Enggak. Rasa takutnya berganti, takut hilang anak. Terus saja Pak, takut dan sedih itu ternyata tidak akan hilang. Tapi justru kita memiliki satu keyakinan ketika kita takut, yang kita ingin apa? Nambah terus. Nambah sesuatu yang kita miliki terus saja. Nah, pertanyaannya, apa yang mengakibatkan rasa takut itu muncul dan mengakibatkan rasa sedih itu muncul? Lagi-lagi tadi, rasa memiliki. Selama kita memiliki rasa itu, maka kita akan terus takut dan sedih. Nah, kita kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memiliki banyak cobaan. Ada berapa cobaan Nabi Ibrahim? Kita sebutkan saja. Mulai dia diusir sama bapaknya, bentrok sama warga kampungnya, warga negerinya, sampai dibakar hidup-hidup. Kemudian apa lagi cobaannya? Tidak punya anak. Sampai usianya 80 tahun masih nggak punya anak. Ada yang mengatakan sekitar 86 tahun Ismail lahir. 99 tahun usianya baru Ishak lahir. Panjang ceritanya. Setelah punya anak, apa ujiannya? Anak dan istrinya ditempatkan di lembah Mekah. Dan pada puncaknya, anak yang ditunggu-tunggu sekian lama disembelih. Ya, itu paling tidak rangkaian cobaan yang kita tahu dari kabar yang disampaikan oleh Al-Quran atau Nabi SAW. Nah, pertanyaannya, dari sekitar 5 cobaan ini, kalau kita lihat-lihat, baca-baca, yang paling berat pada diri Nabi Ibrahim yang mana? Yang terakhir. Yang keempat dan yang kelima. Kenapa? Karena itu terjadi dialog dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim ketika menempatkan anak dan istrinya di lembah Mekah, itu Nabi Ibrahim berulang-ulang berdoa, Pak. Bacalah buka surat Ibrahim. Tapi kita nggak begitu banyak mendengarkan Nabi Ibrahim itu mengadu kepada Allah ketika beliau dibakar hidup-hidup. Ketika diusir sama ayahnya. Ceritanya berlalu begitu singkat. Tapi ketika sudah berbicara, dia harus berpisah dengan anak dan istrinya. Bahkan kemudian dia harus menyembelih anaknya. Dialognya panjang. Dan bahkan dalam surah As-Saffat ketika beliau menyembelih anaknya, ada kata di situ apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini bala. Ini cobaan yang begitu nyata ini. Sementara ucapan itu tidak ada pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apa pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Mulai beliau diperintahkan untuk membawa Hajar dan Ismail ke lembah Mekah. Tempat yang ditentukan oleh Allah itu bukan tempat yang ada makanan. Bukan tempat yang ada naungan. Ada. Kenapa enggak disuruh bawa misalkan ke Takengon misalkan, ke Aceh misalkan. Udah ada buah-buahan, udah ada air. Kan enak hidup kita. Walaupun pisah sama anak istri, tapi anak dan istri bisa cari makan lah. Tapi justru tempat yang dituju itu, jangankan rumah, pohon tak ada. Jangankan pohon, rumput tak ada. Jangankan rumput, air tak ada. Setetes pun. Di situ disuruh tempatkan. Dan setelah ditempatkan, Nabi Ibrahim harus berangkat. Tidak tinggal bersama. Kalau tinggal bersama, lain lagi ceritanya. Nabi Ibrahim, engkau dan anak dan istrimu tinggal di situ ya. Masih enak ceritanya. Ini sudah disuruh tinggal, pergi. Berangkat. Berpisah. Apa pelajarannya di situ? Nah, salah satu pelajarannya adalah Allah ingin mendidik Nabi Ibrahim untuk menghilangkan satu rasa yang akan membuat dia akan terus-menerus merasakan takut dan sedih, yaitu rasa memiliki. Memiliki anak, rasa memiliki harta, rasa memiliki istri dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dalam Al-Quran, lebih di 50 tempat kita membaca Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat yang sudah familiar di tengah-tengah kita. Siapa yang hafal ayat kursi? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati
wa ma fil ardh. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Apalagi ayat yang familiar di kita, Pak, yang sering dibaca sama imam. Akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan seterusnya. Itu kan familiar kan? Apa artinya? Kepunyaan Allah ya yang ada di langit dan di bumi. Lebih di 50 tahun. Ketika kita mendengarkan orang meninggal, apa yang kita ucapkan? Kita mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ungkapan apa? Bahwa kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengatakan lisan kita, Pak. Ketika orang bilang, bagus sekali mobilnya, titipan Allah. Bagus sekali rumahnya ya, titipan Allah. Bagus, Pak. Pernah dengar puisi Rendra, Pak? Ketika orang memuji milikmu, engkau mengatakan, ini hanya titipan. Ini hanya titipan. Tapi pernahkah kau bertanya, mengapa dia menitipkannya untukmu? Dan pernahkah kau bertanya, untuk apa dia menitipkannya untukmu? Dan apa yang kau lakukan ketika dia mengambil kembali titipannya? Tadi kau mengatakan ini hanya titipan, tapi ketika dia mengambil sesuatu yang dia titipkan itu, kau mengatakan ini musibah, ini cobaan, ini bala. Yang semua itu mengindikasikan engkau menderita ketika Allah mengambilnya darimu. Terus tadi kau mengatakan itu titipan. Ternyata hanya mulut kita yang mengatakan itu titipan. Hati kita mengatakan itu punya saya. Tidak boleh ambil. Kalau kita pada hari ini yakin mengatakan bahwa harta yang kita punya itu titipan, Pak. Allah suruh kita berkurban, kita akan berkurban, Pak. Mulut kita semua mengatakan, duit saya ini punya Allah kasih. Tapi Allah menyuruh kita berkurban. Nah, begitu suruh berkurban, ada banyak kali ceritanya, banyak kali cengkoneknya. Tadi bilang punya Allah. Sekarang Allah suruh beli kurban. Oh, ya Allah. Hasil. Mampu haban. Sehingga ketika kita ditimpa musibah, innalillahi itu hanya sekedar ucapan. Dia tidak menjadi ucapan yang kemudian membuat kita ridho atas peristiwa musibah itu, Pak. Nekun mentang. Tapi kita meratap, pekan gadoh matolong. Pekan anak elong yang meninggal, pekan kan anak gop. Kenapa rumah saya yang terbakar? Kenapa bukan rumah orang? Mandu, Pak, meratuh, Pak. Bunokeun innalillahi. Semua punya Allah, semua dari kita. Begitulah kita. Kita hanya mengucapkan itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilatih. Nah, kurban itu, Pak. Kurban itu merupakan salah satu ibadah yang semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bukan hanya sekedar kita mengeluarkan uang 2,5 juta. Berwujud 1 ekor kambing dan kita sembelih, tapi coba kita tadaburi bahwa pada saat itu kita sedang berusaha, Pak, menghilangkan satu rasa pada diri kita, rasa memiliki, dan mengembalikan semua kepemilikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tenang dalam hidup ini. Terus, apakah orang yang mengembalikan semua kepemilikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sedih? Ada sedih-sedih yang memang fitrah. Saya ambil contoh, Pak, ya. Beberapa bulan yang lalu saya dapat tugas menjadi dosen pendamping mahasiswa KKN, Pak. Tahu ya, kalau KKN itu kita bawa mahasiswa ke kampung, kita titipkan sama Pak Geci, tinggal di rumah Pak Geci. Dan saya ketemu Pak Geci, ini ada beberapa mahasiswa kami selama 1 bulan ini mengikuti kegiatan KKN. Kami titipkan mahasiswa ini ke rumah Pak Geci. Dari awal Pak Geci sudah tahu itu bukan anak dia. Saya datang, saya bilang, ini titipan, Pak. Saya titip rumah anak ini kepada Pak Geci. Dia tahu, ya, saya terima. Sebulan, Pak. Sampailah kemudian 1 bulan itu saya datang lagi, mau tarik balik, Pak. Kegiatan KKN sudah selesai. Terima kasih banyak atas
Bapak mau terima anak-anak kami. Nah, mulai kasih kata sambutan, di luar dugaan Pak kecilnya nangis. Saya sedih Pak, beliau bilang sama saya. Anak-anak ini sudah seperti anak-anak saya. Sama-sama dengan saya, bantu saya segala macam. Tapi dia tahu itu bukan anaknya. Dan dia sudah kami bilang, 1 bulan cuman. Tapi begitu berpisah, nangis juga. Tapi sedihnya itu apa? Sedih bukan karena dia mengatakan, ini anak saya jangan ambil lagi, jauh karena alone. Ini udah anak saya nih, kemarin kan kasih. Tapi kan kemarin saya udah titipin. Saya bilang titipkan, 1 bulan. Sedih dia Pak. Nah, sedih begitu, sedih yang semua sedih Pak. Nabi Ibrahim apakah tidak sedih? Sedih Pak. Nabi Muhammad apakah tidak pernah merasakan sedih? Nabi Muhammad pernah merasakan sedih Pak. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, bahkan pada waktu tahun yang sama, sehingga waktu itu disebut dengan tahun kesedihan. Nabi menangis Pak. Terus mengapa? Kenapa kesedihan itu masih ada? Kesedihan itu tidak akan bisa kita hilangkan. Ketika kesedihan itu tidak bisa kita hilangkan, maka pengertiannya rasa memiliki juga sebenarnya nggak bisa kita hilangkan. 100% nggak bisa kita hilangkan. Tapi ketika kita senantiasa melatih jiwa kita dengan berbagai macam amalan sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan itu, paling tidak rasa memiliki itu bisa kita tekan. Sehingga ketika pada satu saat kita harus kehilangan apapun itu, maka kehilangan itu tidak akan membuat diri kita itu merasa sedih dan kesedihan itu membinasakan. Kalaupun kita takut sesuatu itu hilang, ketakutan itu tidak akan membinasakan kita. Ada orang padahal ini begitu ketakutan Pak ya. Sampai ketakutan itu membinasakan dirinya. Takut akan masa depan, takut menderita di masa depan. Kejadian belum ada, tapi udah takut duluan. Ada orang takut miskin, takut bangkrut, takut apa lagi Pak? Takut sakit. Gara-gara takut sakit ya. Gara-gara takut sakit. Kata dokter, kita pergi ke praktek. Ibu ini menderita asam lambung, darah tinggi. Jangan banyak pikiran, jangan stres. Obatnya jangan stres. Tapi dia stres. Kenapa? Takut nanti kambuh lagi. Nggak ngerti kita hubungannya. Kadang-kadang dokter yang bilang jangan stres, dokter pun lagi stres. Kenapa stres? Nggak bisa istirahat. Pasien begitu banyak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Bahwa semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut dan sedih itu, takut kehilangan harta itu juga bisa kita latih, Pak. Salah satu latihnya itu di tahunan itu dengan berkurban. Tapi di antara bentuk latihan-latihan yang lain apa? Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh. Sering-seringlah kemudian kita mengeluarkan sebagian dari harta kita itu untuk disedekahkan. Itu merupakan latihan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sedekah itu merupakan bukti. As-sadaqatu burhan. Bukti. Nggak mudah sedekah itu. Berinfak itu nggak mudah. Makanya berinfak, bersedekah termasuk kurban di dalamnya, yang kita harus berpisah dengan harta yang kita cari itu dijadikan sebagai salah satu ciri orang beriman dan ciri orang bertakwa. Awal surah Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf muqatta'ah alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Orang bertakwa itu diawali dengan dia percaya kepada sesuatu yang gaib. Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mempercayai sesuatu yang gaib untuk mendapatkan surga dan pada saat yang sama untuk menghindarkan dirimu dari neraka, maka kamu harus mengeluarkan sesuatu yang kau cintai, yaitu harta. Dan dia berinfak dengan harta itu. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan balasan pada hari kiamat nanti berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Bukti keimanan. Dan bukti bahwa harta itu bukan punya saya, punya Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah suruh keluarkan. Minimal sekali
harta yang wajib dikeluarkan. Begitu juga dengan bukti orang beriman. Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, orang yang beriman itu cirinya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Bergetar karena rindu, bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetar karena mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya lah dia bertawakal. Dan seterusnya apa? Terus diantaranya orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi satu dari sekian banyak perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang beliau lakukan yang pada hari ini kita napak tilasi, kita contoh kembali. Semoga itu semua tidak hanya sekedar contoh berupa zahir saja, tapi berupa fisik saja. Tapi marilah kita mengambil pelajaran pada sosok Nabi Ibrahim itu ketika kita memang menginginkan kebahagiaan yang hakiki. Ketika kita benar-benar menginginkan kita terbebas dari rasa takut dan rasa sedih, maka bukan dengan cara kita memperbanyak kepemilikan, menambah uang, menambah harta. Bukan tidak boleh. Tapi pada saat yang sama, yang harus kita perbaiki itu apa? Hati ini yang berbicara bahwa ini bukan punya saya, tapi ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meyakini itu punya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberatan bagi kita untuk berpisah dengannya. Itulah konsep zuhud sebenarnya. Zuhud itu bukan orang yang miskin. Jadi zuhud itu bukan berarti kita pakai baju koyak. Nggak boleh pakai baju bagus. Zuhud itu bukan berarti sampai hari ini kita pakai HP titut, nggak boleh pakai HP yang 3 juta, bukan. Tapi zuhud itu adalah ketika harta-harta yang kita miliki itu hanya ada di tangan kita saja. Tapi dia tidak sampai kepada hati kita. Ya, memang Allah menitipkan di tangan saya, tapi hati saya mengatakan ini punya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada ilustrasi ketika kapal berlayar di tengah lautan, air yang ada di lautan itu tidak sedikit pun membahayakan sang kapal. Selama air itu di luar kapal. Tapi air itu akan membuat kapal itu tenggelam ketika air itu masuk ke dalam badan kapal. Harta-harta yang kita miliki itu nggak membahayakan kita, Pak. Hanya ketika dia hanya sekedar mampir di tangan kita. Tapi ketika harta itu masuk ke dalam hati kita dan kita meyakini, mengklaim bahwa itu punya saya, maka yang pertama itu yang akan membuat petaka kepada kita. Yang kedua, coba bayangkan kalau ada sengketa tanah. Ada tanah ini si A mengatakan itu punya saya. Si B mengatakan itu punya saya. Apa yang terjadi? A dan B ini akan bertengkar. Begitu juga Pak kita, Pak. Allah mengatakan kamu punya saya. Hartamu punya saya. Rumahmu punya saya. Kemudian kita mengatakan, enggak, rumah ini punya saya. Harta ini punya saya. Anak ini punya saya. Kita akan terus bertengkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita mau bertengkar dengan Allah? Kita hanya hamba yang lemah. Semoga pelajaran Nabi Ibrahim ini memberikan kepada kita banyak-banyak pelajaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.